Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjut lagi perkuliahan kita ya secara learning ya dengan mendengarkan video. Nah, hari ini kita akan bahas tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis dari perusahaan dulu. Ya, pertama bentuk organisasi ya perusahaan itu. Pertama itu adalah perusahaan perorangan. Nah, di mana perusahaan perorangan ini ya itu terdiri dari si pemegang saham adalah satu orang. Nah, kemudian perusahaan firma, yaitu lebih dari satu, kemudian perseroan terbatas. Nah, ini dari beberapa si pemegang saham. Ya, tapi perseroan terbatas ini ada terbuka dan tertutup ya sifatnya jenisnya. Kemudian perusahaan negara ya perusahaan PT ya yang didirikan BUMN, BU yang badan usaha milik negara. Nah kemudian juga ya ini terdiri memang sahamnya itu bisa pemerintah ataupun para investor lain. Nah kemudian selanjutnya adalah koperasi. Untuk pengambilan keputusan di perusahaan itu, di sini ada dua ya. Kalau kita lihat di sini keuntungan dan sumber daya. Nah, jadi kalau misalnya di sini perusahaan atau manajer harus bisa decision making, pengambilan keputusan baik itu ya dalam untuk sustainable, keberlanjutan kondisi perusahaannya ya, bahwa kalau perusahaan tidak mengalami keuntungan, nah apa yang akan terjadi? Kemudian sisi lain sumber daya yang terbatas, apalagi contohnya adalah di sini kebutuhan misalnya biaya produksi ya, produksi salah satu bahan baku untuk menghasilkan produk tadi. Nah, itu akan berdampak pada proses penjualan perusahaan dan yang akhirnya adalah keuntungan. Nah, jadi perusahaan harus bisa memilih bagaimana caranya menghandle kondisi di mana jika perusahaan mengalami istilahnya keuntungan yang terbatas ya ataupun sumber daya yang terbatas. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Seperti itu. Nah, minimum atau memaksimumkan biaya produksi. Nah, ini merupakan bagi kita lihat ya, mengambil unit tambahan faktor produksi yang biaya per rupiahnya akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimum. Nah, jadi di sisi lain di sini dilihat dari bagaimana caranya kita bisa minimumkan biaya produksi tadi, ataupun jika kondisi ternyata faktor produksi tadi itu membuat biaya produksinya semakin maksimum. Nah, karena ini akan berdampak pada harga dari suatu produk tadi. Oke, kita masuk di fungsi produksi. Nah, di sini kita akan bahas hubungan antara kuantitas input yang digunakan dalam membuat suatu produk dengan kuantitas produk tersebut. Nah, jadi perusahaan itu harus mengetahui berapa sih jumlah produk yang akan dibuatnya, kemudian bagaimana istilahnya melihat kondisi dari istilahnya produk akan yang dihasilkan. Jadi istilahnya untuk produk yang dihasilkan itu, nah berapa butuh jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan produk itu tadi. Nah, keterkaitan ini akan dipengaruhi dari beberapa faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Nah, sehingga di sini Q itu terdiri dari fungsi K, kapital, labor, terus R dan T. Oke, kita lihat ya. Jadi adalah dan dalam teori produksi
ada satu faktor yang berubah. Di sini kita melihatnya dari analisis jangka pendek dan analisis jangka panjang. Nah, kalau di jangka pendek, salah satu faktor produksi itu bersifat tetap dan ada faktor yang lain yang bersifatnya variabel. Nah, sedangkan kalau di dalam jangka panjang, semua faktor produksi itu sifatnya itu berubah, gitu, tidak tetap dia. Oke, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, ini jadi maksudnya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus akan bertambah sebanyak 1 unit. Jadi faktor produksi tadi untuk menghasilkan produk tadi, apabila terjadi perubahan akan mengubah hasil terhadap produk yang akan dibuat seperti itu. Nah, jadi mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya apabila sesudah mencapai tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya akan memperoleh nilai yang negatif. Nah, kita lihat dari sini kita akan mengukurnya dengan menggunakan produksi marginal. Nah, di produksi marginal ya, tambahan produksi diakibatkan oleh pertambahan 1 unit tenaga kerja yang digunakan. Nah, marginal produksi sama dengan delta CP dibagi dengan delta L. Ya, total produksi ya perubahan dibagi dengan total labor. Nah, kemudian kita lanjut di produksi rata-rata. Nah, di produksi rata-rata di sini bagaimana kita menghasilkan setiap pekerja, sehingga rumusnya itu adalah AP sama dengan TP dibagi dengan L. Ya. Di sini kita masuk ke contoh analisis jangka pendek. Nah, pada perubahan tenaga kerja atas tingkat produksi total sesuatu barang pertanian. Nah, kalau kita lihat di sini ya tanah, kemudian yang kedua ada tenaga kerja ya ternyata ada perubahan, kemudian produksi totalnya. Nah, kemudian produksi rata-ratanya tadi. Kemudian ada produksi marginal ya. Dan kita lihat di sini tahap pertama ya merupakan produksi untuk pertama ini tahap keduanya dan kemudian ini adalah tahap ketiga. Dan di tahap ketiga di sini mengalami produksi marginalnya itu negatif. Di pertama semakin meningkat, yang kedua semakin menurun seperti itu. Nah, ini kita lihat kurva produksi total ya, produksi rata-rata dan produksi marginal ya berdasarkan data tabel yang kita peroleh di sini. Tapi ya kita lihat di sini bahwa tingkat ya nilai total produksinya ya ini titik di mana puncak ya dia mau puncak. Nah, terus mengalami penurunan total produksi. Nah, sedangkan jumlah tenaga kerjanya itu standar tetap. Nah, kemudian untuk di marginal produksi ya di sini kita lihat semakin dia mengalami penurunan. Sedangkan di average produksi rata-rata dari produksi dia juga akhirnya di titik 4 ya. Pada titik 4 di sini dia mengalami peningkatan terus menerus akhirnya mengalami dia penurunan ya. Kita lihat di jumlah tenaga kerja ya di sini. Ini yang pertama total, ini kemudian yang kedua. Kemudian ini terjadi yang akhirnya mengalami negatif. Baik, kita lanjut di analisis jangka panjang. Di sini ada dua, yaitu dia menggunakan kurva produksi sama atau isokuan, kemudian garis biaya sama atau isokos. Untuk di isokuan, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa hubungan tenaga kerja dan modal ini akan menghasilkan satu tingkat produksi. Nah, ini dia gabungan tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Jadi gabungannya ya, tenaga kerja dan modal. Ya, tadinya 1 modalnya 6, kemudian di B tenaga kerja 2, modalnya 3, di C tenaga kerjanya 3, modalnya 2, dan di D tenaga kerja 6, modalnya 1. Nah, kita lihat di sini ya titik dari
Jadi yang pertama ya dengan nilai 1000 unit ya, ini dia dengan modalnya 6, kemudian 2000 unit ya dengan modalnya yaitu adalah 3, kemudian dengan modal 2 ya tenaga kerjanya ya 3000 unit, dan yang D adalah itu adalah saya lihat tuh 4000 ya, kemudian ininya adalah modalnya adalah 1. Oke, nah untuk di garis biaya sama atau isokuan, nah di sini yang perlu diperhatikan adanya hubungan faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Nah, kalau kita lihat di gambar di sini, ya ini modal ya dari pertama nih TC saja total cost-nya dengan tenaga kerja 8. Nah, kemudian di modal yang kedua adalah itu sebesar 5. Nah, kemudian tenaga kerjanya itu adalah 10. Nah, ini TC2. Kemudian di TC3 itu biaya modalnya 6. Nah, kemudian tenaga kerjanya adalah 12. Kemudian di TC4 itu adalah 7. Kemudian tenaga kerja adalah 14. Nah, di sini bagaimana caranya kita meminimumkan biaya atau memaksimumkan keuntungan. Nah, kalau kita lihat di sini ya titik di mana terjadi ini equilibrium ya, tingkat tidak seimbangnya. Nah, ini tadi garis yang pertama ya di isokuan, dan kemudian dengan garis yang tadi di isokuan dan isokos ya. Isokuan dan isokos, maka terjadi di sini kalau kita lihat letak pada titik di apa ya, yang pertama ini itu di A, letaknya di posisi di mana modal 3 dan kemudian tenaga kerjanya itu adalah sekitar 2,5 di antara ini 2 ini 3. Nah, kemudian itu TC1. Nah, sedangkan kalau untuk dia kita lihat, nah di sini di pada yang TC kedua ya. Nah, tenaga kerjanya 4 unit dan kemudian modalnya itu adalah 3. Nah, selanjutnya pada di TC ketiga, nah di sini kita baru dapat mengetahui ternyata modalnya 4, maka tenaga kerjanya adalah 6. Nah, ini letak titik kita bilang equilibriumnya. Ini ya. Nah, di titik minimumnya ini dan di titik maksimumnya itu berada di posisi ini. Ya, minimum istilahnya minimum biaya dan maksimum keuntungan. Ya. Oke, baik, itu aja pemaparan kita tentang topik kita hari ini. Baik, untuk itu selanjutnya kita akan diskusi ya tentang topik ini. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.